saat presentasi atau paparan dan juga pada saat menjawab pertanyaan. Oke, tim Adiarai sudah siap? Ya, sudah siap. Oke, 5 menit waktunya dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Riyadi Martadinata atau di tim namanya Ajarai di sini. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan tentang suatu kombinasi yang membuat sistem itu sangat praktis sekali. Ya, selain praktis, cepat, juga murah dan mudah untuk diduplikasi. Maksudnya bagaimana? Artinya dalam layanan BPJS yang nanti akan kita berikan ke masyarakat, itu cukup kita buat satu alat sederhana saja, ya. Atau kalau boleh saya demonstrasikan seperti ini, ya. Ini ceritanya papan touchscreen yang disediakan di pintu masuk ataupun di setiap layanan-layanan BPJS yang ada. Jadi alat IoT yang dibuat ini itu hanya terdiri dari RFID reader, kemudian sistem IoT, ya, sama capture wajah. Sehingga dengan capture wajah itu si pengguna ataupun siapapun yang melakukan aktivitas di aplikasi ini akan record. Yes. Jadi ada sistem validasi berupa record foto dan langsung notif ke pesan, ya, berupa WA. Kalau di sini contoh ke WhatsApp. Nah, layanan-layanan apa saja itu meliputi layanan untuk ke masyarakatnya maupun ke petugasnya. Pertama, ada fitur cek kartu, ya. Jadi alatnya hanya satu saja, kita hanya main selektor, ya, dengan selektor. Kalau kita selektor yang pilih ke ID 1, maka saat kita masuk ke aplikasi, misalnya kita ini, ya. Jadi asumsinya ini ada 8 layanan. Pertama adalah touchscreen untuk mengecek kartu ektp ataupun kartu BPJS itu aktif atau tidak. Masalahnya kan kadang kita lihat di kartu BPJS kita belum ada RFID, ya. Maka di sini kita menggunakan 2 validasi, bisa nanti RFID BPJS ataupun RFID-nya ektp. Oke, contoh di sini saya menggunakan RFID ektp, ya. Kemudian saya ubah dulu selektor switch-nya, saya pindah ke selektor 1, ya. Saya baca, maka nanti sistem akan menampilkan di touchscreen-nya, ya, itu si kepesertaannya, anggota kepesertaannya, ya. Anggota kepesertaannya ini nanti ada profil detailnya, ya, seperti ini. Ini keterangannya status kartu belum pembayaran, ya, karena ini udah bulan September, mungkin dia terakhir bulan apa belum bayar. Dia bisa ngecek di layanan itu tadi. Saat dia klik tombolnya di sini, ya, sistem akan langsung notifikasi ataupun SMS, ya. Di sini contoh saya pakai informasi di sini, ya, bla 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 bla, inaktif tertanggal bla 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 dan seterusnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi misalkan, ya. Jadi tadi ceritanya touchscreen pertama. Yang kedua kita buat touchscreen kedua, ya. Jadi admin di mana di situ, admin di mana di kantor BPJS ini, ya, bisa di rumah sakit, bisa di ke customer service, atau bisa di manapun, ya, center point BPJS. Dia tinggal mengaktifkan alat ini untuk digunakan di fitur yang mana. Ya, ini alat ini juga udah disetting berdasarkan ID-nya, ya, primary key-nya, ya, sehingga nanti bisa tahu, oh, alat ini dipasang di daerah A, di daerah B, daerah C, dan seterusnya. Dan sistem langsung mengenali RFID itu di tab di mana. Oh, di tabnya di sini, di daerah Lenteng Agung. Maka dialah yang ke-trigger yang muncul. Oke, misalkan dia mau daftar rumah sakit. Dia klik dulu, ya. Di sini untuk verifikasi saya munculkan notif tadi, menunjukkan bahwa dia tersambung dengan server yang mana, IP-nya, dengan address yang mana. Kemudian saya ubah dulu selektornya. Mohon maaf, saya ubah selektor 2. Nah, kemudian kita tab, ya, misalkan saya tab di sini. Saat tab pun prosesnya nggak terlalu Jaringan saya yang putus atau? Halo, Mas Riyadi. Oh, kirain saya yang masalah. Stres Mas saya. Riyadi. Pesertanya yang putus. Waduh, Mas itu Riyadi. seram itu urusannya.
Sepertinya ada gangguan koneksi dari peserta kita. Mungkin tim admin bisa di cross check langsung ke pesertanya. Soalnya di saya nge-freeze gitu. Kalau di Dewan Juri juga sama, nge-freeze juga. Oke. Iya sama Mbak. Siap. Nah, oke. Sepertinya kita ada gangguan teknis dari pesertanya, jadi menunggu pesertanya untuk kembali lagi. Waduh. Kasihan dia sih sebenarnya. Waktunya di stop, Pak. Tadi saya pikir emang ada jeda ketika dia mau membuka ininya, contohnya. Jadi saya diem dulu praktiknya. Iya. Berat kayaknya berat. Mungkin. Oke, sebentar kita menunggu. Kalau nggak salah videonya dia paling panjang deh, 20 menitan. Iya yang panjang itu. Yang paling panjang dia tuh. Oh iya, ini yang paling panjang ya. Iya, paling horor. Seru. Semangat. Makan nggak jadi. Tapi nanti video itu bukan sepanjang yang akan ditampilkan pagi ini dong, pastinya. Nggak buat referensi. Paling semangat dia kayaknya. Dibandingin yang lain semangat banget. Oh, kita harus semangat, Pak. Karena kan ini saat yang tepat untuk memberikan ide-ide. Iya, siap. Oke, kita masih menunggu update dari tim admin apakah pesertanya sudah masuk kembali. Oke, tunggu sebentar. Oke, sembari menunggu para pesertanya masuk kembali, aku mau bertanya dong kepada para dewan juri. Boleh satu-satu menjawab. Sebenarnya apa sih yang para dewan juri harapkan ada dalam presentasi dari setiap peserta ini? Boleh lo, mungkin bisa dimulai dari Pak Hari dulu, karena di layar saya Pak Hari yang paling atas, paling pojok. Silakan Pak, apa yang menurut Pak Hari diharapkan lah, bisa jadi insight nih, kira-kira kalau untuk tiap peserta yang dipengenin sebagai dewan juri itu apa, menunjukkan apa? Baik, ya paling penting kan inovasi, originalitas gitu. Yang paling sering kan memang paling mudah bagi peserta itu adalah menduplikat apa yang sudah ada, coba bikin sendiri gitu ya, versi kita gitu ya. Yang saya tunggu itu memang ide original, yang memang inovasi baru gitu ya, yang out of the box barangkali, atau memang sesuatu yang belum ada gitu. Sehingga dari hackathon ini kita melihat bahwa ternyata anak-anak kita punya satu ide yang menarik gitu ya. Bukan anak-anak ya, siapapun warga negara gitu ya. Ya itu yang saya bayangkan Mbak Tita, saya ingin ada originalitas atau inovasi yang memang baru. Oke, kalau itu kan dari Pak Hari nih, lebih ke inovasinya, originalitasnya, ide-ide yang menarik gitu kan. Nah, gimana kalau dari Pak Ono nih, apa yang diharapkan dari para peserta untuk ditampilkan di paparan pagi ini? Soalnya kalau aku tanya pertanyaan Pak Ono, lebih ke dadang kayak teknis yang sederhana, kayak misalnya bedanya ini sama itu, terus format sama standar, yang nggak jelimet-jelimet amat gitu kadang-kadang. Nah, kalau Nggak jelimet tapi nggak bisa dijawab. Nggak, iya, terlihat sederhana tapi tidak sederhana jawabannya ya, Pak. Iya. Ya karena saya dosen sebenarnya saya mikir kayak Pak Hari juga sih. Satu inovasi, originalitas. Cuman karena kita di lapangan, nanti isunya bukan hanya inovasi originalitas. Bisa nggak ini diintegrasikan dengan sistem yang sudah operasional di BPJS, di Dukcapil, di Peduli Lindungi. Jadi ada isu satu lagi adalah bagaimana mengintegrasikan ini ke sistem yang operasional. Nah, itu lebih horor sih sebenarnya. Oke, berarti Makanya pertanyaan tadi kan standar itu kan masalah integrasi semua sih sebenarnya. Gitu. Oke. Iya sih, pasti pertanyaannya bisa diintegrasiin sama apa yang udah ada nggak? Iya. Atau Terus saya kan misalnya- suka kurang ajar bandingin sama yang operasional yang ono bagus nggak gitu kan. Jahat sih nanyanya sih sebenarnya. Oke, nggak jahat dong Pak, kan sekaligus memberikan insight gitu supaya kita yang ibaratnya kayak mahasiswa tuh bisa berpikirnya lebih lanjut. Oke, nah ternyata berdasarkan update dari tim admin bahwa peserta yang tadi dari Adiarai itu sayang sekali
internet atau koneksinya terputus. Jadi Ya, sembari menunggu dia kembali, kita akan lanjut ke peserta berikutnya yaitu Grandscope. Nanti sembari menunggu setelah Grandscope, kita akan lanjutkan lagi obrolannya tentang insight dari para dewan juri mengenai apa aja sih yang diharapin dari para peserta. Karena kan tadi sudah dapat dari Pak Hari dan Pak Ono, nanti kita akan bertanya ke Pak Mustafa dan juga Pak Tim. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari tim Grandscope yang ke-6. Jadi tim Grandscope, kalian punya waktu 5 menit untuk perkenalan diri sekaligus langsung dengan paparan, dan nanti akan dilanjutkan selama 15 menit untuk sesi tanya jawab dengan para dewa juri. Mohon memperhatikan durasi waktu pada saat paparan dan juga pada saat tanya jawab, karena nanti ketika waktu